Nah, oke. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kinetik itu K itu energi kinetik ya, P itu potensial. Nah, persamaan Lagrangian itu hanya mengurangi, yaitu energi kinetik dikurangi energi potensial, itu saja. Seterusnya ya. Itu saja seterusnya. Energi kinetik dikurangi energi potensial. Melinda, dengar suara saya? Melinda? Dengar, Pak. Ya. Jadi itu saja sebenarnya hal prinsip dari Lagrangian ya. Terus Lagrangian setelah memberikan persamaan, dia juga memberikan solusi. Jadi persamaan pengurangan energi kinetik dikurangi energi potensial itu tidak semata-mata dikurangi, tapi harus diberikan ini solusi seperti ini. Dov dl per dov x kayak gitu kan. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu nanti ya. Coba saya jelaskan ini solusi persamaan Lagrangian ini. Solusi persamaan Lagrangian. Kita tahu ya, kemarin saya bahas bahwasanya untuk dov itu kan turunan, diferensial ya. Dov itu kan diferensial, turunan, oke. Nah, di sini yang nomor yang pertama, turunan yang pertama ini, kalian masih ingat dulu waktu Pak Iwan memberikan turunan ya. Bentar ya. Saya berikan warna merah ini. Nah, ini ya. Kalau kalian masih ingat dulu, Pak Iwan memberikan sebuah turunan, ya kan? Turun do itu sebuah turunan ya, misalnya do x ya per do t. Nah, seperti ini. Nah, x itu adalah jarak, kayak gitu kan, turunan jarak terhadap waktu, kayak gitu kan, ini waktu. Nah, seperti ini. Kita tahu bahwa turunan jarak terhadap waktu, kemarin ingat ya, kalau jarak diturunkan terhadap waktu, nah ini jarak itu rumusnya adalah ini ya, rumusnya PO kalikan T gitu kan ya, plus setengah AT kuadrat kayak gitu ya. Nah, kemarin ya, masih ingat ya kemarin. Nah, itu ini mas saya ini kan, nah kan dibagi dengan ini saya sebentar aduh, base speaker aja. Oke, gini aja ya. Oke. Nah, ini dibagi dengan atau diturunkan terhadap waktu kan. Nah, seperti ini diturunkan nih jarak, diturunkan nih jarak, diturunkan terhadap waktu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini turunannya jadi apa? Ayo. dVOT terhadap T. Nah, jadi apa kemarin? Fatan deh. Fatan masih ingat gak Fatan? Turunan VOT ini, VOT ditambah setengah AT kuadrat terhadap waktu. Nah, ini yang diturunkan adalah ini yang unsur-unsur yang ada T-nya ini. Nah, ini diturunkan saja ini. Nah, contoh ya, X kuadrat turunannya kan 2X pangkat 1 kayak gitu kan. Kalau T kuadrat turunannya yaitu 2T gitu kan. Nah, ini yang diturunkan Pak Men. Gini ya. Yang diturunkan adalah unsur-unsur yang ada T-nya, karena mintanya diturunkan terhadap T kayak gitu. Ini unsurnya yang diturunkan ini. Berarti yang diturunkan ini. Ini turunkan, ini juga turunkan karena ada unsur T di situ. Coba Fatan deh. VOT diturunkan jadi apa, Fatan, kemarin? Maaf Pak, sedikit ketutupan itu Pak. Oh iya, sorry. Warna hitam. Gini, Fatan, kelihatan nggak Fatan? Belum Pak. Belum ya. Ya, Coba saya di sini aja deh. Kamu pakai HP ya, Fatan? Iya Pak. Oh, ya kecil berarti ya layarnya. Gini Fatan, kan ada misalnya ada sebuah persamaan Fatan. Ini x itu kan jarak. Nah, kita tahu jarak itu VOT, rumusnya kecepatan kalikan waktu kan Fatan kemarin. Sudah kita turunkan rumusnya setengah kalikan dengan A kalikan dengan T kuadrat. Nah, turunan jarak dx per dt. Nah, ini diturunkan. Nah, ini turunkan kan yang apa? Yang mengandung unsur T diturunkan semua Tan. Ini berarti ini turunkan. Ini diturunkan juga karena ini mengandung unsur T, turunkan. Pertama ini turunkan dulu Fatan. VOT diturunkan jadi apa Fatan?
VOT diturunkan jadi apa? VO, Pak. VO, betul sekali. Keren. Oke. Yang ini turunkan. Jadi apa ini? A. A. AT. AT. Keren. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini kan menjadi kecepatan ini, ya. Ini rumus ini itu menjadi kecepatan. Ya enggak, Patan? Nah, kecepatan. Nah, di dalam Ranggangian, kecepatan ini dilambangkan dengan huruf X. Aneh ya ini. Dilambangkan dengan huruf X tapi dikasih titik di atasnya, Patan. Nah, bedanya gitu. Jadi bedanya X sama X titik itu, X itu jarak, kalau X titik ke atas itu kecepatan, Patan. Ya. Oh iya, Pak. Kayak gitu, cuma seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit toh ini Ranggangian ini. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Nah, kita akan turunkan, kita tahu bahwa V itu adalah X titik ya, kecepatannya sama dengan kecepatan. Tadi kan jarak X itu ini saya tuliskan kecepatan. Kalau ini sama dengan jarak gitu kan. Nah, sekarang kita turunkan lagi. D, saya sudah nuliskan tadi VE. Sekarang kita turunkan kecepatan ini terhadap waktu juga. Nah, atau bisa kita tuliskan D X titik ya kan terhadap waktu dt. Nah ini yang ini turunkan, yang ada unsur T diturunkan, Fatan. Jadi ini enggak ada unsur T, ini diturunkan ya. Ini kan turunan hasil itu ini VOA dong, Pak. VO apa jadinya apa? VOA. VOA. Ini VO ini ada unsur T enggak nih? Ada unsur T enggak ini? Tidak, Pak. Tidak, berarti 0, berarti tidak usah turunkan. Kalau jadinya 0 kalau nggak ada unsur T-nya. Ini 0 ditambah dengan yang ini. Nah, ini ada unsur T. A kalikan T diturunkan jadi apa? A dong. Betul sekali, Fatan. Keren. A. Nah, A di sini ini kan percepatan, Fatan. Ini kan percepatan, ini ditulis dengan simbol X titik 2. Nah, ini Ranggangian nih. Percepatan ini namanya. Percepatan gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan solusi yang pertama, X itu adalah jarak di Ranggangian itu. Ini besaran jarak ya, 1 nanometer. Terus besaran X titik atas itu besaran kecepatan gitu, Fatan. Terus besaran X titik 2 itu adalah percepatan, Fatan. Oke, ini perlu diingat dulu ya. Nah, mari kita gunakan kesepakatan besaran-besaran Ranggangian untuk menyelesaikan berbagai masalah. Coba contoh yang pertama ini di video Pak Iwan pertama ya. Video apa? Pak Profesor yang pertama itu ya. Ya, saya kira itu yang paling jelas ya. Saya cari video-video yang paling jelas ini dari bapaknya itu. Dalam bahasa Inggris tapi lumayan jelas. Nah, sekarang gini. Sebuah benda ditembakkan ke atas dengan kecepatan V sama dengan meter per sekon gitu kan. V satuannya meter per sekon dan menempuh ketinggian J meter. Buktikan bahwa percepatan benda sama dengan ketika ditembakkan ke atas percepatannya min 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, pemikiran kita pertama, ketika benda dilempar ke atas kayak gitu, ada perubahan energi. Ayo, SMP ini. Ketika benda dilempar ke atas ada perubahan energi. Energi apa menjadi energi apa? Melinda sekarang. Benda dilempar ke atas menjadi ada perubahan energi apa menjadi apa? Apa, Melinda? Nurmi mungkin? Nurmi? Halo? Nur? Ya, Pak. Ya, Melinda. Kalau benda dilempar ke atas ada perubahan energi apa menjadi energi apa? Energi gravitasi bukan sih, Pak? Benda dilempar ke atas, energinya energi apa? Ada kecepatan, berarti energi kin Oh, kinetik. kinetik. Jadi dari energi kinetik menjadi ketinggian, berarti berubah menjadi energi apa? Ketinggian itu energi poten? Oh, energi kinetik jadi potensial. Iya. Ini masih SMP kelas berapa ya? Kelas 8 ya kalau nggak salah ya. Kelas 9. Kelas 9 ya. Iya, kelas 9. Dulu kamu belajar ini untuk ujian nasional ya kan, makanya semua materi kelas 1, 2, 3 ada di kelas 9 ya. Yang pertama dari logika energi dari situ ya. Benda yang tembakan ke atas itu akan ada perubahan energi
ya, perubahan energi. Perubahan dilambangkan dengan huruf segitiga atau delta ya. Ada perubahan energi kinetik menjadi energi potensial ini. Nah, kalau bisa K ini dituliskan dengan huruf K saja, Lagrangian, P itu dituliskan dengan huruf. Nah, terus kita terapkan persamaannya untuk ingat ya, untuk K itu persamaannya adalah setengah M kalikan dengan V kuadrat itu. Nah, kan? Atau kalau di Lagrangian dituliskan menjadi setengah M kalikan dengan X titik kuadrat kayak gitu di Lagrangian ya. Terus potensial dituliskan rumusnya M kalikan G kalikan H. H itu karena H itu setara dengan perpindahan atau jarak, maka di sini tuliskan menjadi M kalikan G kalikan X. Nah, kayak gitu ya. H itu sama dengan X. V itu sama dengan X titik atasnya kayak gitu. Kira-kira seperti itu jadinya. Nah, sesuai dengan solusi Lagrangian, mari kita buktikan. L sama dengan K min P ya. Kita tuliskan dulu L sama dengan solusi yang kedua. Caranya kita buktikan dengan Lagrangian ya. L sama dengan K min P. Lagrangian K min P. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi K itu adalah, yuk sama-sama yuk. Nurmi, tolong disubstitusi. K nilainya setengah mx kuadrat ini ke sini. Nurmi, silakan Nurmi. Tuliskan saja di sini. Yang ini rumus ini K. Ini rumus, tuliskan aja ini. Ini ke sini, yuk ini ke situ. Nah, situ. Silakan. Nurmi. Ya, setengah M X titik kuadrat dikurangi M GX. Oke. Sekarang kita terapkan solusi dari Lagrangian ya. Lagrangian itu solusinya tadi yaitu do, ini do, ya do per d do t gitu kan. Itu do L per do X, tapi ini yang diturunkan pertama yang punya simbol kecepatan dulu. Jadi ini dari sini sampai sini nanti. Nah, ini yang diturunkan adalah yang ada simbol titiknya dulu. Nah, ini ada simbol titiknya, berarti yang depan dulu ya. Terus dikurangkan apa ya? Dikurangkan ya tadi. Saya lupa. Dikurangkan ya. Oh, dikurangkan turunan. Saya berikan tanda beda ya. Turunan L terhadap, nah ini sama dengan 0 ya. Nah, ini kita turunkan satu persatu dulu ya. Kita turunkan satu persatu dulu. Sekarang kita turunkan yang pertama, kita turunkan yang ini dulu. Nah, yang ini yang paling akhir dulu ini. Do L per do X dulu. Yuk, dari sini kita turunkan. Yuk, kita turunkan di sini, kita turunkan. Ingat ya. Do L per do X. Nah, ini ingat yang kalian lihat ininya aja. Yang kalian lihat ini aja ini. Yang diturunkan yang apa toh? Yang diturunkan adalah yang ada lambangnya X. Berarti ini nggak usah. Ya, yang ini nggak usah ini. Karena ini ada lambangnya X titik. Ya, ini nggak usah turunkan. Ini nggak usah turunkan. Untuk sistem ini yang turunkan cuma yang belakang saja ini berarti. Oh, yang turunkan berarti ini nih. Ada lambangnya X kayak gitu. Berarti yang sini karena tidak ada lambangnya X, berarti yang sini turunannya setengah mx kuadrat ini adalah 0 yaitu ya. Berarti yang depan 0 turunannya, terus dikurangi. Ikutin aja, men. Nah, ini. MGX diturunkan terhadap X jadi apa? Siapa yang tahu? Melinda. MGX diturunkan terhadap X jadi apa? Kayak tadi loh. VO kalikan T diturunkan menjadi VO kayak gitu. Kalau MGX diturunkan terhadap X jadi apa? Jadi apa Melinda? MG bukan? Betul sekali. Jadi MG. Oke, udah tahu, keren. Next, yang kedua. Nah, sekarang kita cari yang persamaan yang nomor 2 seperti yang berarti ini. Yang ada turunannya itu dimasukin ya Pak? Iya, betul. Yang ada turunannya dimasukin Mas. Yang nggak ada ini kan nggak disuruh menurunkin ya. Ini kan nggak ada, ini yang diturunkan cuma X-nya saja nih. Tapi X-nya. Kalau yang ini nanti yang diturunkan yang ada lambangnya X titik nih. Nah, yang ini sekarang ya kita bahas yang ini turunan satu-satu. Sekarang kita bahas yang turunannya DL terhadap DX titik.
Nah, ini kita bahas yang ini. Nah, ini yang sekarang yang kita turunkan adalah yang titik. Ini yang ini nggak usah, yang bawah, yang belakang ini nggak usah. Kita pacuannya yang ini setengah mv x kuadrat ini turunkan. Silahkan, Fatan sekarang. Turunannya ini berapa, Fatan? Berarti 1/2 mx. Ini Iya, Pak. apa? Dikurang nol. Apa turunannya, Fatan? Setengah mx setengah mx titik. Duanya kayak ini turunannya kayak seperti tadi, setengah, ya kan? AT kuadrat. Nah, ini kayak gini. Ini turunkan menjadi, ini turunkan ke sana menjadi AT gitu. Ini turunannya. Turunkan jadi apa? Ini 2 ke depan jadi apa? 1/2 m dong, Pak. Setengah m dong. Jadi apa jadinya? M? Setengah m. Setengah M. Setengah M, setengah duanya turun ya, Fatan? Turun ke sana, ini duanya turun ke sana. Jadi 2 kalikan setengah habis. Okay. Jadi M. iya betul lah. Jadi M kali X-nya pangkatnya kurangkan 1. MX betul sekali. MX titik. Nah, ini ya. Ini yang diturunkan, yang ini ada titiknya ini berarti. Yang ini 0 berarti kan ini nggak ada titiknya, ya kan? Nah, ini 0 berarti yang belakang ini 0. Iya, Pak. Jelas ya? Munculnya dari situ berarti yang belakang ini adalah 0. Nanti nggak usah diturunkan. Oke, sudah ketemu. Kalau udah ketemu kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke persamaan yang nomor 3 ini. Yuk kita masukkan. Sebentar. Saya ngecas dulu ya. Saya cas HP-nya saya. Tinggal. Nah, tinggal kita turunkan nanti. Banyak banget soal KSN bisa kita kerjakan dengan rumus Lagrangian ini. Ini tidak semua dapat materi ini. Nah, sekarang kita turunkan ya. Kita sudah tahu parameter, ya kan? Sekarang kita sudah tahu. Sekarang kita tuliskan di sini. Kita turunkan di sini do dibagi dengan do t. Ini turunkan ini. Tuliskan ini dalam kurung aja nih. Ini turunkan ini dl per dx ini ya. Ini kita tuliskan dulu yang ini. Berarti kan ini tinggal m x titik ya, m x titik terhadap ini m x titik gitu kan. Ini kan saya hapus dulu. Ini hapus ya. Oke. Merah aja deh. Oke. Berarti ini tinggal mx gitu kan. dmx titik dikurangi yang ini min dalam kurung dl per dx itu ini udah ketemu ini ya, min mg, berarti ini tulis min mg. Nah, ini sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah, ini kita turunkan. Jadi ini kan tadi kecepatan ya. Ini kan tadi kecepatan. Tadi kan kecepatan. Ini kan solusinya adalah yang ini saja ya. Kita kan kecepatan nih, turunan kecepatan terhadap waktu. Ingat turunan kecepatan terhadap waktu. Ini bisa diartikan sebagai turunan kecepatan terhadap waktu. Turunan kecepatan terhadap waktu itu apa, Fatan? Nah, ini tadi turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan, betul sekali. Berarti ini dmx per dt diturunkan itu menjadi percepatan. Jadi tulisannya menjadi m-nya tetap tulis m. Jabatan ya, m-nya. Nah, terus lalu ini x yang titik 1 itu jadi percepatan atau menjadi m titik 2. Menjadi percepatan seperti ini ya. Ini main berarti plus kan? Plus M kalikan dengan G sama dengan 0 gitu kan, langsung pindah ruas saja. MX titik sama dengan min M kalikan G kayak gitu, maka M nya bisa kita habiskan dong ya kan, kayak gitu. Maka X titik sama dengan min G. Kita tahu bahwa X titik itu adalah percepatan ya kan, min G itu adalah nilainya percepatan gravitasi, min percepatan gravitasi. Terbukti sudahlah, berarti
nilai percepatan benda pada gerak vertikal ke atas yaitu min 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini Fatan. Coba bisa dipahami? Bisa dipahami? Saya masih belum paham yang A itu, yang percepatannya itu. Oke. Itu dari mana tuh? Yang ini Melinda. Yang ini? Ini? Yep. Oke. Coba ini ya. Ingat-ingat lagi yang pertama tadi bahwa V itu kan rumusnya VO ditambah dengan AT. Coba kita buktikan saja. V itu kan kecepatan. V kecepatan akhir ya. Ingat ya, ini rumus ini kemarin saya sudah Pak Iwan berikan. VT sama dengan VO dikalikan AT. Sekarang kita turunkan turunan kecepatan ini VT terhadap T. Turunkan saja. Nah, ini turunkan berarti turunan dalam kurung VO ditambah dengan A kalikan T per dov T. Nah, ini turunkan. Yang ada T-nya turunkan. Ini berarti ini enggak ada. Yang ini enggak ada, ini enggak usah diturunkan. Atau tulis saja 0. Oke. Yang ini turunkan. A kalikan T turunan terhadap T. Berapa? AT, turunan AT terhadap T. Apa? Langsung. A, betul sekali. Ini dari sini kita simpulkan. Oh, turunan kecepatan terhadap waktu itu adalah A. Kayak gitu. Atau turunan X kayak gitu titik ya terhadap waktu adalah A kayak gitu. Kalau di sini ada parameter M gitu, M kalikan D ini kita D ya, M kalikan dx per dt itu sama dengan AM kalikan dengan A gitu. Udah ketemu udah. Jadi ini, maka ini dari sini langsung kita dapatkan do ya turunan M kalikan, kalau ini turunan A kalikan dengan V ini kan, V ini gitu kan, V terhadap dt sama dengan ini turunkan ya, diturunkan V nya turunkan jadi percepatan ya, jadi percepatan, jadi M nya ke depan, M do V per do T, boleh seperti ini ya, maka menjadi M kalikan dengan do X, sama artinya kan ini do titik X per do T kan seperti ini sama, menjadi M kalikan dengan A, kayak gitu. Ini turunan ini terhadap ini itu adalah A, ini A kayak gitu. Terus A itu bisa ditulis secara rangkaian menjadi A titik 2 seperti ini. Bagaimana? Sudah jelas, Melinda? Sudah, Pak. Apa lagi yang kamu tanyakan tentang Lagrangian ini? Ini konsep dasar ya, konsep dasar Lagrangian yang jelas. Maaf Pak. Ya, apa Pak? Saya masih bingung, M-nya ini dapat dari mana ya Pak? M-nya yang di sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan yang mana? Yang ini ya, yang ini Pak. Ini samping DX. Oh, ini kan masalah yang depan tadi, Fatan. Ini nggak usah pakai M nggak apa-apa, Fatan. Ini nggak usah pakai M nggak apa-apa. Sorry, ini nggak usah malah bingungin ya. Nggak usah pakai M. Jadi ini cukup, ini saja cukup. Nah, cukup sampai sini aja, Fatan. Do X per do T itu A gitu aja ya. Jadi kalau ada Lagrangian do X titik terhadap do T itu pasti ketemu X titik 2 itu atau A kayak gitu, Fatan. Kayak gitu ya, Fatan ya. Baik, Pak. Oke, seperti itu. Jadi kalau ada Lagrangian do X terhadap do T itu sama dengan X titik 2 gitu. X titik 1 gitu. Turunan jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan. Ya. Kalau percepatan adalah turunan 2 kali daripada jarak. Yaitu turunan sekali daripada kecepatan. Ya gitu ya. Oke, itu tentang Lagrangian.